kemarin itu jadi apa ya? Iya. Ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Udah pada lemas ya, udah pada loyo semua. Masih semangat? Salah. Semangat dong, harus semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dahulu. Semoga ilmu yang diberikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Doa mulai. Doa tidak pernah selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu. Adam Arya Ahmadi. Hadir, Bu. Oke. Airul. Saya. Dinda Yuliana. Saya Ibu. Era. Hadir. Faradiba Andini. Vina Nur Hidayat. Bu. Irfan Dwi Suryantono. Sakit. Sakit, ada suratnya? Ada. Masih dikirim. Oke. Kristianto Verviko. Sakit juga, juga. Bu. Oh, sakit juga? Iya. Ya. Oke, Miftahul Ilmi. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Alif. Hadir. Muhammad Fasya. Hadir, Bu. Muhammad Ridho. Sakit juga, Bu. Sakit juga. Iya. Ya kan, kalian jangan minum es terus ya. Nanti Ya, Bu. saya- Bu. Oh, Siap. main HP terus. Oh, kamu juga jangan main Musim HP terus mancanegara, ya. Bu. Oke, Musim mancanegara, Bu. oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tahu kenapa kita selalu merayakan 17 Agustus? Bisa. Oh ya benar. Ada dijajah Benar. pahlawan. Iya benar. Jadi kita memperingati 17 Agustus itu untuk memperingati perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi bagaimana bangsa Indonesia menghadapi kemerdekaan itu. Jadi kita akan membahas tentang pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi negara ini merdeka tidak serta-merta kita melupakan semua jasa-jasa pahlawan yang telah gugur dalam kemerdekaan Indonesia ya tentunya. Dalam pembelajaran kemarin ada yang masih ingat atau ada yang tahu apa pembahasan kita kemarin? Lupa. Sistem pemerintahan pertama. Ya benar. Oh, iya. Gak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita masih belajar, oke? Ya. Jadi pembelajaran kita kemarin adalah pembangunan pemerintah pertama di Indonesia. Jadi pada pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah tokoh-tokoh dan apa saja sih yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, oke? Jadi sebelum pembelajaran kali ini saya akan mengadakan ice breaking. Kalian jelas nggak fokus ya, belum fokus. Karena ini udah siang, kalian masih loyo, kalian lemas, oke? Oh lapar juga, belum makan. Surat pertama nggak makan. HP-an dia, Bu. Main HP, Bu. Rapi. Oke. Perhatikan semua, perhatikan Bu Guru. Jangan ngobrol sendiri. Oke. Clue-nya adalah tepuk nyamuk. Oke. Yang merasa tahu bisa diam terlebih dahulu, yang belum tahu bisa menjawab pertanyaan ini. Clue-nya adalah tepuk nyamuk. Jadi clue-nya adalah tepuk nyamuk. Pertanyaannya, ada berapa nyamuk? 3, Bu. Bener. Oke. Yang lainnya? Belum itu ya, belum pada paham ya? Kamu yang udah paham, kamu diem dulu ya. Oke, yang lainnya? Perhatikan, clue-nya adalah tepuk nyamuk. Tepuk Nyamuk. Oke. Pertanyaannya? Ada berapa nyamuk? 2. Salah. 2. 5. Salah. Tiga. 4. Fokus. Oh benar. 5.
Kamu jangan asal jawab ya. Jangan disebutin semua. 1, 2, 3, oke? Diurut, Bu. Ayo, ada yang tahu lagi? Ada yang udah paham? Belum. Oh, jadi Saya kan semuanya asal tepat. asal tebak, oke. Jadi belum pada itu ya, belum fokus semuanya. Ayo, clue-nya adalah tepuk nyamuk. Clue-nya adalah tepuk nyamuk, oke? Pertanyaannya, ada berapa nyamuk di depan saya? 3. Salah? 6. Salah. 5. 3. Jangan diurut gitu, jangan diurut. Ya, jangan asal nebak. Jadi kalian tuh cari clue-nya apa? Clue-nya adalah tadi apa? Tepuk nyamuk. Jadi karena kalian udah mulai fokus, Bu Guru akan kasih tahu kalau jawabannya adalah clue-nya tadi tepuk nyamuk. Jadi jawabannya kalian hitung dari pertanyaan Bu Guru setelah tepuk tangan. Tadi kan Bu Guru bilangnya pertanyaannya adalah terus tepuk kan? Terus ada berapa tepuk? Ada berapa tepuk? 3. Oh. Oke, udah fokus semua ya. Oke, selanjutnya. Baik, anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan dirinya, mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraihnya melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dari siapa? Dari penjajah Belanda yang datang kembali ke Indonesia. Nah, di sini penjajah Belanda datang kembali ke Indonesia bersama dengan sekutu yang kala itu diwakili oleh negara Inggris. Mereka datang kembali ke Indonesia itu awalnya hanya bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang yang kala itu kalah dalam Perang Dunia Kedua, sekaligus untuk menjemput tawanan-tawanan tentara Belanda dan orang-orang sipil Belanda yang sebelumnya dipenjarakan Jepang di Indonesia saat Jepang datang ke Indonesia. Namun ternyata Inggris dan Belanda punya kesepakatan tersembunyi. Ternyata mereka ingin untuk mengembalikan Indonesia ke administrasi pemerintahan Belanda. Artinya mereka ingin mengembalikan Indonesia ke tangan penjajah Belanda. Nah, hal ini tentunya tidak diterima oleh bangsa Indonesia yang kala itu sudah memerdekakan dirinya. Maka dilakukanlah perjuangan-perjuangan dengan berbagai cara untuk mempertahankan kembali apa yang sudah didapatkan oleh bangsa Indonesia. Di sini ada beberapa jalur perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah melalui jalur pertempuran dengan tembak menembak secara langsung. Serangan demi serangan juga dilakukan oleh Belanda, baik itu selain Belanda atau Indonesia, keduanya saling serang menyerang. Nah, selain jalur pertempuran ini, ada juga jalur lainnya, yaitu jalur diplomasi. Jalur diplomasi ini berarti kita berunding. Di sini kita berunding dengan negara Belanda untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dan juga untuk mendapatkan kemerdekaan dari mereka, untuk mempertahankan kemerdekaan yang sebenarnya telah kita dapatkan. Nah, di sini tidak hanya Belanda saja dan Indonesia yang berunding. Biasanya akan ada pihak ketiga yang menengahi, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, di awal setelah proklamasi, Indonesia merespon kedatangan penjajah Belanda dan bersama Inggris biasanya langsung menggunakan pertempuran-pertempuran, karena biasanya Inggris dan Belanda dalam melakukan tujuan awalnya tadi, melucuti dan juga menjemput tawanan-tawanan, mereka biasanya itu melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang membuat para pejuang kita tidak terima, seperti memprovokasi, berlaku arogan terhadap para pejuang ataupun rakyat sekitar. Di sini ada beberapa pertempuran yang saya jelaskan ya. Pertama ada pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi di wilayah Medan, di Sumatera Utara sana. Nah, pertempuran
Medan area ini dipicu oleh suatu insiden di Hotel Wilhelmina. Di sana seorang yang tinggal di sana di hotel tersebut melakukan suatu penghinaan terhadap negara kita dengan menginjak-injak lencana yang berwarna merah putih. Nah, hal ini membuat para pemuda marah dan melakukan pertempuran terhadap Inggris dan Belanda yang ada di Medan saat itu. Nah, kemudian pada Desember 1945, pihak Inggris juga memasang patok-patok yang bertuliskan Medan Boundaries Fixed Area. Nah, ini berarti bahwa Inggris seakan ingin menancapkan kekuasaannya di Medan, sehingga pertempuran semakin meluas sampai tahun 1946 sekitar bulan Maret. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini terjadinya di Ambarawa di Jawa Tengah sana. Bagaimana pertempuran ini bisa terjadi? Hal ini karena pihak Inggris yang saat itu sedang menjemput tawanan-tawanan yang dipenjara di Ambarawa itu, yang dijemput ini adalah tentara Belanda. Tapi ternyata mereka tidak hanya untuk menjemput-jemput saja. Mereka juga mempersenjatai tentara Belanda yang baru saja mereka jemput. Hal ini menimbulkan kemarahan dari rakyat Indonesia dan pejuang Indonesia, utamanya di sekitar Ambarawa. Nah, kemarahan ini mereka lakukan dengan segera melakukan serangan ke wilayah Ambarawa kepada Inggris dan Belanda. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Isdiman di bawah perintah Kolonel Sudirman yang nantinya adalah Jenderal Besar Tentara Republik Indonesia. Nah, dalam pertempuran ini Indonesia mengalami kemenangan, mendapatkan kemenangan dari Inggris dan Belanda, walaupun Letkol Isdiman tadi harus gugur dan digantikan langsung oleh Kolonel Sudirman. Pihak Inggris dan juga Belanda meminta untuk gencatan senjata terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi di kota Surabaya di Jawa Timur. Apakah ada yang pernah dengar pertempuran Surabaya ini terjadi di tanggal berapa? 10 November. Pertempuran Surabaya ini sebenarnya tidak dimulai pada 10 November saja. Terdapat beberapa penyebab-penyebab sebelumnya yang berujung pada pertempuran Surabaya ini. Dimulai dari tanggal 27 Oktober 1945, di Surabaya ini pihak Inggris dan Belanda yang awalnya hanya ingin menjemput tawanan-tawanan yang ada di Surabaya sekaligus melucuti senjata tentara Jepang, meminta kepada para pejuang yang ada di Surabaya untuk memberikan senjata-senjata mereka yang sudah direbut dari Jepang. Nah, hal ini tentunya tidak diterima oleh para pejuang kita. Kenapa kita harus memberikan senjata yang sudah susah payah kita rebut dari Jepang? Sehingga akhirnya terjadilah pertempuran awal di Surabaya setelah tanggal 27 tadi. Nah, pihak Inggris mendatangkan presiden pertama kita yaitu Soekarno dan wakilnya yaitu Hatta ke Surabaya untuk menenangkan amarah warga Surabaya. Walaupun awalnya warga Surabaya itu menurut, ternyata pihak Inggris ini tidak semua tentaranya mengetahui kalau ternyata ada gencatan senjata antara Indonesia dan Inggris. Mereka saat itu terjadi insiden di wilayah Jembatan Merah, di tempat Jembatan Merah di Surabaya yang sekarang ini di dekat Kota Tua. Di sana mobil pimpinan mereka yaitu AWS Malabi itu sedang berkonvoi ke Jembatan Merah. Tapi di sana ternyata sedang terdapat beberapa pejuang Indonesia. Nah, saat itu ternyata tentara Inggris yang tidak mengetahui adanya senjata-senjata ini melepaskan tembakan yang akhirnya menyulut kemarahan para pejuang dan rakyat Surabaya yang ada di sana. Tembak-menembak pun tidak terelakkan sehingga sampai menewaskan AWS Malabi, pimpinan Inggris tadi. Dia ditembak oleh orang yang tidak dikenali, sekaligus terkena granat dari pasukan Inggris itu sendiri yang salah lempar. Waduh. Nah, Sangat konyol loh. nah, dalam pertempuran ini, inilah yang menyebabkan pertempuran Surabaya bisa terjadi. Pihak Inggris marah karena pimpinan mereka dibunuh, sehingga mereka memperkuat diri, mendatangkan banyak pasukan ke Surabaya
sampai akhirnya mereka mengultimatum, mereka menjatuhkan dari pesawat mereka di atas kota Surabaya kertas-kertas pamflet-pamflet yang mengancam bahwa kita semua rakyat Indonesia, para pejuang di Surabaya harus menyerahkan senjata-senjata yang telah kita dapatkan dari Jepang. Jika tidak, mereka mengancam mereka akan membombardir, menghancurkan kota Surabaya dari darat, dari laut, dari udara. Namun pejuang kita dengan tekadnya yang sangat kuat, mereka tidak menerima ancaman ini. Mereka memilih untuk mempersiapkan perlawanan sembari mengosongkan kota Surabaya dari penduduk sipil agar korbannya tidak terlalu banyak. Nah, pertempuran pun akhirnya terjadi pada tanggal 10 November. Surabaya benar-benar diluluhlantakkan oleh pasukan sekutu, pasukan Inggris tadi dari darat, laut, dan udara. Namun pasukan Inggris tidak serta-merta bisa masuk ke Surabaya semudah itu. Perjuangan dilakukan oleh para pejuang dari Surabaya ataupun dari luar kota Surabaya yang juga hadir di kota Surabaya. Pertempuran ini berlangsung sengit sekali, sampai-sampai Inggris mengatakan kalau ini adalah pertempuran sebab neraka di timur Jawa. Nah, di sini pertempuran ini sayangnya harus berakhir dengan para pejuang kita mundur ke luar kota Surabaya. Kemudian selanjutnya pertempuran Puputan Margarana ini terjadi di Bali pada tahun 1946, yang mana pihak Indonesia dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Di Bali, Belanda ingin menancapkan kembali kekuasaannya yang tentunya ditolak oleh para pejuang Indonesia di sana. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya melakukan namanya pertempuran Puputan Margarana. Maksud dari pertempuran Puputan Margarana artinya adalah habis-habisan, di mana tidak ada yang namanya mundur, tidak ada gencatan senjata. Mereka terus bertempur sampai akhirnya seluruh pasukannya I Gusti Ngurah Rai tadi gugur semuanya. Nah, yang terakhir adalah pembakaran kota Bandung atau Bandung Lautan Api. Nah, kenapa kota Bandung dibakar? Saat itu para pejuang memilih untuk berjuang sebenarnya, tapi perjuangan yang akan dilakukan tadi dihalau oleh pimpinan tertinggi tentara di Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan perlawanan karena kita memiliki keterbatasan daripada tentara Belanda dan Inggris yang ada. Nah, akhirnya mereka memilih untuk membakar kota Bandung sampai habis karena mereka tidak ingin fasilitas-fasilitas berbagai tempat-tempat strategis di kota Bandung ini dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda. Nah, selanjutnya kita sampai ke sini. Di sini karena pertempuran-pertempuran tadi kebanyakan dimenangkan oleh Inggris dan Belanda. Selain itu di Jakarta juga terjadi ketidakstabilan. Jakarta ibu kota kita, bahwa di sini terjadi saling serang antara pendukung Republik Indonesia dan yang masih pro terhadap Belanda. Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia memilih untuk memindahkan ibu kota kita ke Yogyakarta. Di situ Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga welcome, juga menerima dengan baik perpindahan ibu kota ini. Nah, perpindahan ini dilakukan pada malam hari 3 Januari 1946 dengan menggunakan sebuah kereta api secara diam-diam agar tidak diketahui oleh Belanda, Inggris maupun pihak-pihak yang memberontak. Nah, selain perjuangan dengan tembak-menembak langsung seperti yang saya jelaskan tadi, kita memiliki perjuangan menggunakan jalur perundingan atau diplomasi. Jalur diplomasi ini yang utamanya adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Royan, sampai yang terakhir adalah konferensi Meja Bundar. Ini adalah konferensi-konferensi perundingan-perundingan yang paling utama dari beberapa perundingan lainnya. Ini adalah yang sangat menentukan dalam jalannya perjuangan kita. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilakukan di sebuah gedung yang seperti rumah di wilayah Linggarjati di Jawa Barat. Perundingan ini dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda dan juga diberi penengah. Penengahnya adalah Inggris. Di sini kita bisa melihat perwakilan Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri Indonesia kala itu. Sebelumnya kalian tentu sudah belajar bahwa Indonesia sempat memiliki Perdana Menteri, walau sekarang tidak ada. Nah, hasil dari perundingan Linggarjati ini adalah Indonesia
secara de facto akan memiliki wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, wilayah-wilayah inilah yang secara de facto akan dimiliki oleh Indonesia. Walaupun terkesan merugikan, tapi ini adalah yang terbaik daripada pertumpahan darah peperangan terus saja terjadi. Selain itu, Indonesia dan Belanda akan sepakat menghentikan tembak-menembak yang tadinya sering terjadi, dan juga akan dibentuk sebuah negara bernama Republik Indonesia Serikat, yang mana ini akan menjadi negara yang berada di bawah persatuan dengan Belanda. Negara serikat ini seperti Amerika Serikat ya, yang mana akan terdiri dari negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia. Nah, Belanda sendiri harus mundur tentaranya dari Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Namun karena terdapat perbedaan penafsiran dan sepertinya Belanda ini memang tidak benar-benar berniat dalam perjanjian ini, mereka mengkhianati perjanjian ini, perundingan ini, dengan melakukan agresi militer Belanda pertama. Seluruh wilayah-wilayah strategis seperti tempat pertambangan minyak bumi atau seperti tempat-tempat penghasil pangan, mereka serang. Nah, hal ini membuat Indonesia kehilangan berbagai tempat-tempat strategis dan membuat Indonesia terkena krisis ekonomi dan krisis pangan. Nah, hal ini tentunya tidak diterima oleh Indonesia begitu saja. Indonesia kemudian mengadukan masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini Indonesia kemudian bisa memberikan perwakilan-perwakilannya ke sidang Dewan Keamanan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa 1947. Perwakilan Indonesia di sini ada Sultan Syahrir, di sini ada Haji Agus Salim, di sini ada Charles Tambu, di sini ada Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayah dari presiden kita saat ini, Prabowo Subianto. Di sini ada Sujatmoko, dan terakhir ada LN Palar. Hasil dari perundingan ini adalah bahwa Indonesia dan Belanda akan sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan akan dibentuk sebuah komisi bernama Komisi 3 Negara yang isinya adalah Australia, Amerika Serikat, dan Belgia. Tujuannya adalah untuk menengahi masalah Indonesia dan Belanda di kemudian hari. Nah, selanjutnya mereka juga bersepakat akan dilaksanakan perundingan Renville. Perundingan Renville ini dilakukan di atas kapal milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Jakarta. Hasil perundingan ini memiliki hasil bahwa Indonesia nantinya akan mendapatkan wilayah secara de facto di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, dan sebagian besar Sumatera. Sementara sisa-sisa yang lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan wilayah-wilayah lainnya tadi akan dikuasai oleh Belanda kembali. Perjanjian ini tentunya semakin merugikan pihak Indonesia. Perjanjian ini membuat beberapa pihak Indonesia bahkan sampai tidak terima dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Soekarno dan Hatta. Nah, hasil dari perundingan Renville ini sendiri ternyata juga dikhianati oleh Belanda. Mereka melakukan serangan dengan nama agresi militer Belanda kedua ke ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Nah, dalam serangan mereka menawan, menculik Presiden dan Wakil Presiden kita, Soekarno dan Hatta, Sultan Syahrir sendiri juga, Agus Salim, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka diasingkan ke berbagai daerah. Namun ternyata sebelum mereka diculik, Soekarno dan Hatta sempat mengirimkan surat ke Syafruddin Prawira Negara di Sumatera Barat sana. Syafruddin Prawira Negara akhirnya membentuk sebuah pemerintahan, namanya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Pemerintahan inilah yang nantinya akan melakukan perlawanan-perlawanan kepada Belanda. Bukan hanya dalam tembak-menembak, tapi juga dengan memberikan pidato-pidato untuk melawan berbagai propaganda Belanda kepada internasional yang mengatakan bahwa setelah mereka mendapatkan ibu kota Yogyakarta tadi, bahwa Indonesia sudah tidak ada. PDRI melawannya. Selain PDRI, ternyata Jenderal Sudirman juga tidak berhasil ditangkap oleh Belanda. Mereka bergerilya ke hutan-hutan. Maksud dari gerilya di sini adalah kita masuk ke hutan lalu berusaha untuk
mendapatkan berbagai keuntungan-keuntungan strategis secara kecil-kecilan atau bahkan besar-besaran ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda, setidaknya untuk melemahkan Belanda. Nah, agresi militer ini selesainya sekitar 5 Januari 1949 dengan berhasilnya Belanda merebut Yogyakarta tadi. Namun, Indonesia tentu tidak hanya menyerah begitu saja. Jenderal Sudirman yang tadinya bergerilya memberikan perintah kepada presiden kedua kita yang saat itu adalah seorang letnan kolonel. Kalian pasti tahu siapa presiden kedua kita? Pak Soeharto. Betul sekali. Saat itu Soeharto yang adalah seorang letnan kolonel diperintahkan oleh Jenderal Sudirman untuk melakukan sebuah serangan kilat ke Yogyakarta, ke ibu kota yang saat itu sedang dikuasai oleh Belanda. Niatnya apa? Adalah agar dunia bisa mengetahui bahwa Indonesia masih ada, kekuatan TNI masih ada, tidak hilang begitu saja. Serangan ini kemudian berlangsung sejak pukul 6 pagi di tanggal 1 Maret sampai ke jam 12 sesuai yang mereka rencanakan. Mereka bisa merebut kota Yogyakarta selama 6 jam. Namun setelah itu bantuan Belanda tentu berdatangan dan tentara Indonesia memilih untuk mundur. Hal ini membuat Belanda tentu malu karena mereka sudah mengatakan Indonesia sudah tidak ada, tapi ternyata Indonesia masih ada. Nah, kemudian mereka terpaksa ikut ke perundingan Rum Royen. Perundingan Rum Royen ini dari perwakilan Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan diwakili dari pihak Belanda Van Royen. Dalam perundingan ini, Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak atau gencatan senjata. Jadi, Jenderal Sudirman yang gerilya tadi dan tentara-tentara lain yang gerilya harus menghentikan serang-menyerangnya. Selain itu, pemimpin-pemimpin kita, Soekarno, Hatta, dan lain-lain yang masih ditawan Belanda dipulangkan ke Yogyakarta dan boleh memerintah lagi. Selain itu, akan diupayakan pemulihan ketertiban-ketertiban dan juga mereka akan melanjutkan ke perundingan terakhir yang namanya Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini dilakukan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasilnya adalah Indonesia dan Belanda sepakat bahwa Indonesia akan diakui kedaulatannya oleh Belanda. Di sini walaupun memang ada beberapa persyaratan seperti Indonesia harus menanggung hutang-hutang selama masa penjajahan dan wilayah Papua saat itu masih belum diberikan ke Indonesia, masih memiliki beberapa urusan-urusan yang belum terselesaikan. Nah, hasil perundingan tadi yaitu pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Di sini Indonesia berhasil untuk mendapatkan kedaulatannya dari Belanda sehingga Belanda akhirnya tidak lagi melakukan upaya penjajahan terhadap Indonesia. Namun di sini memang masih bentuknya Republik Indonesia Serikat ya, masih belum Republik Indonesia. Di sini penyerahan kedaulatan dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949. Di Belanda, Muhammad Hatta menjadi perwakilan Indonesia. Sementara ini adalah Ratu Belanda yaitu Ratu Juliana sebagai perwakilan Belanda bersama beberapa bawahannya. Sementara di Indonesia dipimpin oleh A.H. Loving sebagai perwakilan Belanda dan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai perwakilan Indonesia di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, setelah dari penjelasan-penjelasan Bapak tadi, mungkin kalian ada yang ingin bertanya mengenai materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan sampai ke sesi diskusi dan tanya jawab. Tapi sepertinya akan ada sedikit kendala. Saya harus pergi ke tidak. Bentar, soalnya dipanggil ya. Iya, Pak. Maaf ya. Iya, Pak. Ya, ditunggu. Coba, hati-hati. Tunggu. Hati-hati, Pak. Kok gak fokus gini, Re? Ngantuk, Pak. Panas ya? Ayo, Pak. Aduh, coba sih, Re. Jawab ya. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Bisa fokus ya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan memulai diskusi membahas tentang bagaimana sih bangsa Indonesia itu mempertahankan kemerdekaannya melalui pertempuran dan diplomasi itu. Nah, tadi
Tahu kan ini saya buat apa? Tapi tetap tenang kok. Aduh. Ini bukan tugas individual. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang beranggota 3 juga. Nggak mau. Untuk Kelompok satu mungkin kelompoknya bisa dari Mas Airul, terus Ilmi sama Adam. Jadi ini soalnya. Terus kelompok 2 bisa dari Era, terus Waratiba sama Vina ya. Nah yang terakhir kelompok 3 bisa dari Alif. Nggak mau. Kok gak mau mah? Parah sih. Nanti nilainya gimana kalau C, nggak Pak, mau? C. Tuh. Ada Dinda sama Fasya. Nah, Oke Pak, siap. kalian boleh berpindah tempat sesuai kelompok, namun sedikit kondusif ya. Gak apa-apa bicara, Siap, cuman Pak. jangan gelodakan gitu. Hai guys. Hai guys. Oh ya, kalian juga boleh membuka HP untuk mencari Ya Bapak. jawabannya. Yes. Ayo Re, dijawab Re. Kelompok 1 nih. Oh, Biar jati pak. Biar Pak, jati ini pak. waktunya berapa ya Pak? apa? Waktunya? Berapa menit Waktu Pak? berapa? Aduh, Yang kalau lama. kepedean gimana? Buat PR aja. Panjang nggak? Mau panjang atau pendek waktunya ini? Agak lama Pak, 20 Coba jalanin dulu, kerjain dulu. Oke Pak. Ya nama, urut nih, urut absen. 9, 10, 11. Masa lupa materi, harus dijelasin Ya. tadi lu. Ya benar. Ayo diingat-ingat lagi. Ya benar. Dinda. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Wah. Tuh. Kalian itu tadi kalau mendapatkan materi kalian masih paham kok. Ya Allah, bro, kan. Oh, nggak apa untuk media HP boleh digunakan ya? Iya Bapak. Saya Nokia pak. Apa? Sana. HP-nya temen dah. Ayo yang punya HP Hai guys, nomor 1. Bagaimana peran informasi dalam Kan di Nanti kalian setiap kelompok presentasi, namun cuman perwakilan 1 anak saja. Jadi dipilih yang Kamu mau saja. maju atau yang bapak yang pilih. Tidak. Dari kalian ini. Oh jangan pilih sendiri. Tanya. Saya bapak apa? Nanti itu apa presentasinya itu di tempat apa gitu? Iya. Di depan dong. Iya. Karena perhatian itu bisa di kamu semua. Ye, alamat diperhatikan. Mas Adam, itu ya. Ada yang tanya enggak? Ini ada pertanyaannya. Tugas kalian ini, bukan tugas bapak. Nanti yang sekolah bapak lah. Ini jawabannya ini. Peran diplomasi yang nomor 1. Iya. Ini nomor 1. Bagus gini. Iya dong Pak, kan kita gitu loh. Rajin, Pak. Iya. Apa perjuangan kan ada 2, pertempuran sama diplomasi kan. Nah, ini kan kita tetap itu mendapatkan yang dari diplomasi, jadi diplomasinya ini diplomasi penting ada itu hasilnya terus yang mewakili siapa. Oke, nomor 2. Waktunya cukup atau belum? Bentar Pak, Oh, belum. bapak kira sudah cukup ya waktunya ya? Iya Pak, bentar Pak. Nambah waktu ya ini? Tambah waktu. Iya, nambah Pak, Boleh, 5 boleh. menit. Jangan 5 menit, terlalu lama. 5 jam. Terlalu cepat di 1 jam. Cepet Pak, 5 menit itu Pak. Berapa menit? 2 menit weh, 3 menit, 3 menit. Lumayan itu. Jawabannya kok bahasanya kok tinggi gini ya? Enggak Pakai isi. bahasa kamu sendiri aja diartikannya.
kelompok 1 nih pengen saya pilih nih yang presentasi nih. Beda jelas. ChatGPT itu Pak. Wah, parah. Kalian boleh buka HP tapi kok pakai ChatGPT. Wah. Siapa itu? Kasihan tadi loh, masa udah dijelasin materi panjang-panjang yang jawab bukan kalian sendiri. Biasanya yang ngomong gitu Pak. Waduh. Wah. Aduh. Kalau pakai Brandly boleh, Pak. Profesi Sama ini. aja. Alamak. Yang penting kalian jelaskan pakai bahasa kalian sendiri aja. Siap, Sepaham Pak. kalian. Sudah cukup ya? Waktunya ya? Udah, Pak. Belum. Kelompok satu dulu. Nulis Pak. Pak lama. Gimana teman-teman, kelompok 1 ini belum selesai. Mau yang kelompok 2 dah ini, langsung maju. Kelompok 2 dulu dah. Yang pertama coba duluan. Urut Pak, urut. Urut. Apa sih yang diomongin? Enggak Pak ini. Ayo kamu kelompok Iya. 1 loh. Pak yang belakang aja Pak. Enggak, Pak, jangan Pak, yang pertama coba. Perundingannya materinya pun urut dari Linggarsati. Benar. Masa langsung ke perundingan ketiga? Nggak bisa kan? Saya maju yuk. Ayo Pak, maju, maju. Perwakilan. Ayo. Satu siapa? Aku nggak mau. Kasih hapus dulu ya, kasih hapus dulu. Keren. Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan jawaban dari hasil diskusi kelompok 3. Saya sendiri perwakilan dari kelompok 1. Kurang minum dia. Saya sendiri perwakilan dari kelompok 1. Ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, bagaimana peran diplomasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Jadi, peran dari diplomasi Linggarsati ini dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan menjadi salah satu jalan yang dipilih untuk menggalang pengakuan dunia di tengah ancaman militer Belanda yang berencana merebut kembali Indonesia dengan memanfaatkan sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II. Begitu. Terus lanjut pertanyaan nomor 2, yaitu siapakah tokoh yang mewakili dalam perundingan Linggarsati dan pada tanggal berapa sih perundingan tersebut dilaksanakan? Oke, jadi jawabannya ada 3 poin, yakni poin pertama, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahir, Aka Gani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rum. Poin 2, pihak Belanda diwakili oleh Wim Schemerhon, Max von Paul, Haji van Mook, dan F. de Baer. Lalu poin 3, selaku moderator dan mediator, yakni dari pihak Inggris diwakili oleh Lord Killern. Terus perjanjian ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946. Sudah. Belum, ini ada pertanyaan satu lagi. Oh, oke, lanjut lagi. Nomor 3, pertanyaannya, apa hasil dari perundingan Linggarsati? Jadi hasilnya ada 4 poin, yakni Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Lalu poin 2, Belanda harus meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949. Poin 3, Indonesia dan Belanda sepakat membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat RIS. Lalu poin 4, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Begitu. Dari kelompok lain ada tambahan atau sanggahan? Ya ada. Ada. Sangat ada deh. Kurang lebih Cukup. sama kok, Cuk. Sama. Cukup. Aplaus dulu untuk temennya. Sekarang kelompok 2. Siapa yang mau maju? Pina enggak? Bukan. Era. Oh, Era. Nah, sekarang maju. Hehehe. Tepuk tangannya dong. Aplaus buat temannya. Nah, Gina. Oh ya, Era. Sama teman sendiri lupa. Panas ya? Masih panas ya? Iya, Bapak. Aduh. Ngantuk. Oke, aku di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 mau menjelasin tentang jawaban dari kelompok kami. Oke, pertama ini kita bahas perundingan Renville. Pertanyaan pertama, bagaimana perang diplomasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Nah, menurut kelompok kami, diplomasi ini memegang peran yang penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang mana setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia ini masih menghadapi tantangan yang besar,
di mana Belanda ini masih ingin menguasai Indonesia lagi. Nah, di sini peran dari diplomasi sebagai strategi utama dalam memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Kemudian melalui diplomasi ini, para pemimpin Indonesia itu berusaha meyakinkan dunia bahwa Indonesia itu bisa menjadi negara yang merdeka dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Diplomasi juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari negara lain dan juga organisasi internasional seperti PBB. Salah satu contohnya adalah dengan mengirim delegasi ke luar negeri untuk menyampaikan realita perjuangan rakyat Indonesia dan menggalang dukungan dari negara-negara Asia, Timur Tengah, dan bahkan negara-negara Barat. Kemudian soal nomor 2, siapakah tokoh yang mewakili negara Indonesia dalam perundingan Renville dan pada tanggal berapa perundingan tersebut dilaksanakan. Nah, untuk perwakilan dari negara Indonesia itu diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua, kemudian ada Ali Sastroamijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Leinema, Dr. Koatiklen, dan Nasrun. Kemudian dari delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketuanya. Kemudian ada Van Vredenburg, terus ada Dr. Kutz dan Mr. Dr. Saumoli. Kemudian yang jadi mediatornya adalah dari PBB yang diwakili oleh Frank Graham sebagai ketua, Paul van Zielen, dan Richard Kirby. Kemudian perundingan ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Indonesia. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu apa hasil dari perundingan Renville? Perundingan Renville ini hasilnya adalah Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa Tengah, Jogja, dan juga sebagian dari Sumatera. Kemudian disetujuinya garis Van Mook yang memisahkan daerah Indonesia dan juga wilayah yang diduduki oleh Belanda. Yang terakhir ada Tentara Nasional Indonesia harus mundur dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda sehingga menyebabkan pengurangan wilayah kekuasaan di Indonesia. Itu jawaban dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Bagusnya teman-teman. Siapa yang maju? Alif. Mau sudah. Mana? Alif, Pak. Ada Alif, silakan maju Alif. Gak boleh teman-teman. Ketinggi kamu ya. Ayo jawabnya pakai bahasa kamu ya. Baiklah, ini hasil perundingan dari kelompok kami tadi yang diberi tugas oleh Bapak. Dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana peran diplomasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jawaban dari kelompok kami yakni diplomasi itu memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam mendapatkan pengakuan internasional. Tokoh seperti Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir aktif menjalin hubungan diplomatik untuk berjanji negara lain akan hak Indonesia untuk merdeka. Nah, melalui konferensi internasional seperti KMB atau Konferensi Meja Bundar, Indonesia itu berhasil mendapatkan pengakuan dari Belanda atas kedaulatan wilayahnya. Diplomasi ini juga menjadi alat untuk membangun solidaritas dengan negara-negara lain yang berjuang melawan penjajahan, memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Kemudian yang pertanyaan kedua, yakni siapakah tokoh yang mewakili negara Indonesia dalam perundingan Romroyen dan pada tanggal berapa perundingan tersebut dilaksanakan. Nah, jawaban dari kelompok kami, delegasi Indonesia dalam perundingan Romroyen diwakili oleh Muhammad Rom, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Roygen. Perundingan ini berlangsung dari tanggal 17 April hingga 7 Mei 1949 yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik pasca kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag.
Kemudian yang pertanyaan terakhir, apa hasil dari perundingan Romroyen? Jawaban dari kelompok kami, yang pertama ada kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, seperti yang dijelaskan sama bapaknya tadi. Kemudian yang kedua, penghentian aktivitas gerilya oleh tentara bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, pembebasan semua tahanan politik oleh Belanda. Yang keempat, partisipasi Indonesia dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat sinkronisasi. Dan yang terakhir, jaminan dari Belanda untuk tidak mendirikan negara baru di wilayah yang dikuasai Republik Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa saya sampaikan. Saya dan kelompok kami ucapkan terima kasih. Presentasinya bagus loh. Kayak masnya loh, Mas Alif dengerin. Iya. Kalian harus dengerin materi yang tadi jelaskan. Oke, boleh saya ambil, saya nilai ya. Kalau bahasa komputer gimana ini? Waduh. Waduh. Kurangi satu aja, Pak. Kurang poin dulu. Kurangi satu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ini, Bapak. Juga. Terima kasih. Kalian sudah cukup bagus. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulan tentang yang kita bahas tadi, yang kita diskusikan. Jadi kesimpulannya itu dari perundingan seperti Lenggarjati, perundingan Renville, terus Romroyen itu adalah upaya bangsa Indonesia untuk menyelesaikan konflik antara negara Indonesia dan Belanda. Namun dalam perundingan tersebut dari pihak bangsa Indonesia itu kayak banyak dirugikannya. Itu kayak lebih menguntungkan dari bangsa Belanda sendiri. Nah, namun dengan perundingan tersebut itu membukakan jalan bangsa Indonesia itu menuju kedaulatan penuh di tahun 1949. Nah, dengan diplomasi yang seperti perundingan tadi itu membuat salah satu strategi bangsa Indonesia itu kayak menunjukkan bahwa ini adalah strategi ke negara-negara lain gitu. Nah, saya kira sih cukup sih. Tapi sebentar, ada panggilan bidang guru dari saya tinggal dulu boleh? Iya, boleh Bapak. Dipanggil guru saya. Oh iya, Pak. Orang dulu sebentar ya. Iya, Pak. Anak-anak, maaf ya, ibu tinggal tadi. Iya, Ibu. Sekarang jam berapa ya? Oh, karena kurang. Oh iya, sebelumnya boleh kembali ke tempat duduk masing-masing dulu ya. Iya, Ibu. Saya diskusi tadi. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Pelan-pelan. Ada. Iya, makasih ada. Diam. Oke, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Bahkan tadi udah diskusi juga. Mungkin untuk terakhir kalinya mungkin ibu mau minta satu anak buat kayak review apa sih nilai. Belum selesai ibu ngomong. Apa sih nilai yang bisa diambil dari materi kita hari ini? Ada yang mau nggak? Ayo acungkan tangan kalau mau. Jangan gitu. Mau? Ditunjuk aja. Oh, ditunjuk aja. Ngajar kamu. Kamu diam. Nggak ada yang mau, jadi ibu tunjuk ya. Tuh, langsung pada datang semua. Oke, jadi ini Mas nomor 2, iya. Semangat ya, dong. Ayo bisa ada. Tengil. Situ. Iya, situ. Mungkin bisa dijelasin nilai apa aja yang bisa diambil dari pelajaran sejarah hari ini, Mas Adam. Oke, jadi berasa hasil dari pembelajaran yang kita dapatkan dari materi ini adalah bahwasanya untuk mencapai sebuah kemerdekaan dari Belanda, kita harus membayar banyak, mulai dari ekonomi, perjuangan, jiwa, raga, dan tenaga. Nah, demi mendapatkan apa? Sebuah
pengakuan dari negara-negara bahwasanya kita itu ada. Nah, jadi kita harus menunjukkan bahwasanya kita bangsa yang besar. Bangsa yang besar sesuai dengan kata-kata Soekarno adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya. Beri tepuk tangan lagi buat Mas Adam. Keren Mas Adam. Jadi bisa anggap ibu bisa anggap ini ya udah paham semua ya tentang materi hari ini. Seperti yang ibu tadi bilang, karena ini minggu terakhir, jadi buat tugasnya Ada Lah. tugas gampang buat tugasnya. Ayo dicatat, mungkin ketua kelasnya juga bisa nyatet ya. Ya. Jadi buat tugasnya silakan buat pesan dan kesan. Udah. Diketik, lalu diupload di sosial media. Kalian masing-masing entah Instagram, TikTok, Sekonya Bu. terserah Bu. Pokoknya diupload di sosial media ya. Terus buktinya nanti dikumpulkan di link di drive yang ibu kasih ke ketua kelas. Nanti mungkin bisa ketua kelas bisa di-share ke teman-temannya ya. Ya Bu. Terus buat deadline-nya yang lama. Yang lama Bu, yang lama. Tahun depan Bu. buat deadline-nya besok siang di jam yang sama waktu Ya. ibu ngajar ya. Oke Bu. Ya. Nggak susah kok soalnya. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan buat tugasnya, tugas terakhir di minggu ini. Kalau nggak punya sosmed gimana? Punya WA. Iya iya. Maaf Bu, HP saya Nokia Bu. Aduh, gimana? Di WA, di WA. Kalau gitu bisa ditulis tangan nanti kumpulkan ke ibu aja ya. Nah, terus Ya. aja. Terserah sekolahan kalian. Pokoknya tadi diketik ya. Kalau nggak ada ya Minggu tulis tangan ke sekolah. ibu. Jadi seperti yang ibu tadi bilang juga, besok udah pada tahu kan ngapain UAS kan. Nah, untuk mapel sejarah silakan mempelajari bab 1 sampai bab hari ini yang kita pelajari tentang perjuangan kemerdekaan. Buku. Satu buku kita hafal. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi buat UASnya. Ada kisi-kisinya nggak Bu? Iya. Bu, infokan kunci jawaban. Offline Bu. Buat kisi-kisinya nanti bakalan ibu share lagi ke ketua kelas ya. Nanti ke ketua kelas minta tolong ingetin ibu ya Ya, buat Bu. kisi-kisi sama link di drive-nya. Iya, ya. Oke. Mungkin untuk hari ini cukup itu aja. Terima kasih buat perhatiannya anak-anak dan semoga nanti UASnya dapat nilai yang bagus. Amin. Amin ya Allah. Amin. Dan jangan lupa buat belajar buat UASnya. Tugasnya Iya. jangan lupa juga. Iya Ibu Oke. siap. Mungkin karena kan tadi udah dibuka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin buat doa akhir pelajarannya. Baik teman-teman semuanya, marilah kita berdoa sebelum mulai agar perjalanan bulan kalian dan kita semua lancar dan selamat sampai tujuan serta ilmu yang diberikan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa silakan. Doa tidak pernah selesai. Amin. Terima kasih anak-anak buat hari ini. Izin pamit undur diri. Jadi selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.